Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Ahad keempat di masjid atau musala Al-Ghaffar rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa duduk di majlis al-ilm dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam yang merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk di musalla atau Masjid Al-Ghaffar yang terletak di Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari, Kabupaten Malang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i, seorang ulama yang meninggal al-mutawaffa sanata 33 wa 700 Hijriyah, meninggal di tahun 733 Hijriah atau di awal-awal abad ke-8, yang mana beliau memiliki kitab yang sangat monumental dan terkenal dan syarat dengan faidah, syarat dengan ilmu yang disusun oleh beliau, yaitu kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan bagi seorang yang mendengar ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang berbicara menyampaikan ilmu. Fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab ini membahas tentang adab etika yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu dan seorang penuntut ilmu. Kita masih di fasal yang ketiga, Al-Faslu Tsalits, yaitu membahas tentang fi adabihi, tentang adab itu etika seorang penuntut ilmu atau talibul ilmi, fi durusihi,
di dalam dia duduk di majelis mempelajari pelajaran-pelajaran yang dia sedang pelajari, wa qiraatihi, dan juga ketika dia membaca pelajarannya, fil halqati, di sebuah halaqah ilmu, wa ma ya'tamiduhu fiha, dan apa saja yang penuntut ilmu bersandar kepadanya, fiha, di dalam dia mempelajari pelajaran-pelajarannya, masyaihi, baik ketika dia bersama syekhnya atau gurunya, warufqati, maupun teman-teman belajarnya, sahabat-sahabat yang bersama-sama menuntut ilmu kepada gurunya. Dan di dalam fasal ini, wa huwa 13 nau'an, ada 13 sub pembahasan. Dan kita sudah membahas an-nau'ul awal, macam yang pertama atau sub yang pertama, dan kita juga sudah bahas ats-tsani, yang kedua. Sekarang yang ketiga, ats-tsalitsu, termasuk adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ketika dia mempelajari pelajarannya dan membaca pelajarannya, baik bersama gurunya maupun bersama sahabat-sahabatnya, teman-temannya, adalah an yusahhiha, hendaknya dia membetulkan, dia mengkoreksi terlebih dahulu, ma yaqra'uhu, apa yang akan dia baca. Jadi seorang yang mau mempelajari ilmu itu sebelumnya dia mengkoreksi bacaannya lebih dahulu, qabla hifdhihi, sebelum dia menghafalkannya, tashihan mutqanan, dengan tashih, pembetulan atau pengkoreksian, mutqanan, yang sempurna. Jadi saya beri contoh. Ada beberapa penghafal Al-Quran itu belum mentashihkan bacaannya, dia langsung buru-buru menghafal. Jadi Bapak dan Ibu, apabila panjenengan bersemangat untuk menghafal Al-Quran, itu hal yang bagus. Semangat ini harus terus dipupuk. Dan jadilah penghafal Al-Quran sepanjang hayat. Artinya selama Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan hidup kepada kita, jadilah penghafal Al-Quran walaupun hanya menghafalkan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi yang lebih baik sebelum kita menghafalkan ayat-ayat tersebut, kita baca di hadapan guru kita, minimal di hadapan orang lain, teman kita, yang juga sama-sama sudah bisa membaca Al-Quran. Baru setelah ditashihkan, namanya ditashihkan ya, dibetulkan bacaannya, dikoreksi bacaannya, barulah dia mulai menghafalkan ayat-ayat yang hendak dihafalkannya itu, supaya tidak terjadi kesalahan. Sering ya penghafal Al-Quran itu fa dibaca waw, waw dibaca fa, kasrah dibaca dhammah, dhammah dibaca fathah, dan seterusnya. Maka hendaknya diluruskan lebih dahulu bacaannya, ditashih lebih dahulu. Imma ala syekh, boleh dia membacanya kepada seorang syekh. Jadi imma boleh jadi ala syekh, dibaca kepada seorang syekh atau guru. Syekh itu tidak harus tua, yang penting dia menguasai. Seperti di musola atau Masjid Al-Ghaffar ini yang ada di Jalan Raya Losari 86 Singosari Malang ini, saya melihat guru-guru antum rata-rata masih muda, panjenengan sudah lebih sepuh. Seperti Ustadz Saifullah Al-Hafidh, beliau penghafal Quran dan beliau guru Al-Quran, masih muda, maka ditashih lebih dahulu. Nanti kemudian ya baru kita mulai menghafalkan. Jadi boleh kepada syekh langsung, guru ya, au ala ghairihi, atau kepada selain syekh, tidak harus syekh ya, tidak harus ustadz atau guru. Mungkin di antara jamaah ini ada yang lebih mahir bacaannya, lebih banyak hafalannya. Mungkin beliau ditunjuk sebagai imam masjid ya. Atau misalnya jangan malu kepada putranya atau putrinya ya. Jangan malu. Beberapa hari yang lalu para jemaah, ketika saya mampir ke sebuah bengkel
pompa dan bengkel tambal ban. Waktu itu ban saya gembos dan gembosnya parah, terkena menancap di roda depan saya itu bukan paku Pak, mur besar sekali. Jadi besar sekali. Jadi separohnya jari kelingking saya mancap di situ. Akhirnya ngeban kita dibantu beberapa ustadz, itu waktu saya pengajian subuh. Ngeban, alhamdulillah ada yang bantu 2 orang sehingga 1 orang ustadz dan 1 jamaah membantu. Selesai itu, saya cari tambal ban supaya nanti saya punya serep. Ya qadarullah masih terlalu pagi, pada subuh itu masih jam setengah 6, jam 6. Tidak mendapatkan tukang tambal ban bukanya jam berapa? Ya kurang lebih jam 7 atau jam 8. Umumnya pukul 8. Tapi alhamdulillah saya mendapati ada tambal ban yang saya tahu beliau itu sering ke masjid, bahkan sering menjadi imam. Ternyata setelah saya tanya putranya itu 4, ya putranya 4, 3 menjadi penghafal Quran, padahal perempuan-perempuan menjadi penghafal Al-Quran. Jadi terkadang orang tua kalah dengan anak, maka jangan malu Bapak dan Ibu. Biar didengarkan bacaan kita, coba nduk disimak bacaannya ayah atau papa atau abi ini atau abah, apa mau menghafalkan ini, ya baik, maka disimak. Kalau sudah benar baru kemudian panjenengan menghafalkannya. Itu metode para as-salafus shalih. Sebab kalau sudah hafal belum ditasheh, nanti dibetulkan susah sekali itu. Kalau sudah hafal itu ya susah sekali, kesalahannya sudah mendarah daging ya. Ada itu ya, wairil maghdubi alaihum, bukan alaihim, alaihum. Itu mendarah daging itu. Ya. Taib. Kalau dia belajarnya dari guru-guru yang ada di Indonesia, tidak ada bacaan alaihum, ada alaihim. Walaupun di qiraat yang lain ada, tapi kan dia tidak membaca qiraat itu. Taib. Ala ghairihi, atau kepada selain guru. Mimma yu'inuhu, ini termasuk hal yang bisa membantunya. Jadi kalau bacaan itu bagus Pak, panjenengan akan terbantu untuk hafal. Jadi akan terbantu untuk hafal. Bahkan ya, antara bacaan bagus kemudian ditunjang dengan memiliki hafalan Al-Quran atau lancarnya bacaan, kemudian ditunjang memiliki hafalan Al-Quran, itu berbanding lurus atau sangat membantu ketika seorang pengen mempelajari bahasa Arab. Jadi panjenengan kalau belajar bahasa Arab, Al-Qur'annya sudah bagus, itu lebih mudah untuk faham dibandingkan yang Al-Qur'annya belum bagus. Walaupun bukan berarti yang belum bagus itu tidak boleh belajar, tidak. Ini menunjang ya, menunjang untuk belajar. Maka kenapa para jamaah, mohon maaf ya, pelajaran bahasa Arab yang diikuti oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berputra ya, kita yang sudah 40 ke atas, berbeda dengan pelajaran bahasa Arab yang ada di pesantren-pesantren yang ikut anak-anak SD, SMP, SMA. Kenapa mereka lebih cepat bisa? Bukan kita malas, tapi kemampuan membaca Al-Quran kita masih kalah dengan mereka. Akhirnya itu berpengaruh kepada pelajaran yang kita pelajari. Thumma, kemudian, kata Syekh Al-Imam Ibnu Jamah berkata, thumma, kemudian, yahfaduhu, apabila sudah benar ditasheh, dibetulkan, dikoreksi ya, diluruskan bacaannya, maka barulah dia menghafalkannya. Ba'da dzalika, sesudah itu, hifdzan muhkaman, dengan menghafal yang muhkam, yang sempurna. Jadi dengan hafalan yang sempurna. Mari para bapak dan ibu yang hadir dan anak-anakku, para santri, para pelajar, niatkan, kalau sudah, niatkan untuk istiqomah. Yang belum, niatkan sejak pagi hari ini untuk kita mencoba menghafalkan Al-Quran semampu kita. Dan boleh bagi penuntut ilmu yang pemula, kata para ulama, menghafal ayat-ayat yang dia ingin hafalkan, yang senang dia mendengarnya. Mungkin beberapa ustadz sering baca itu ketika mengimami sholat 5 waktu. Ketika sholat subuh, maghrib dan isya, atau sholat Jumat, atau sholat id, atau sholat tarawih, ya, maka bacalah, nanti dihafalkan. Biasanya kan imam-imam ada yang kadang-kadang membaca
awal-awal dari surah Al-Mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu nanti coba dihafalkan. Atau misalnya wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada wa huwal azizul hakim. Itu kan sering dibaca ya. Maka dihafalkan. Jadi menghafal Al-Quran itu ya tidak harus urut. Walaupun urut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal ya, At-Taubah, kemudian dan seterusnya, itu lebih baik kalau urut. Tapi kalau tidak urut boleh sesuai dengan keinginan kita menghafal yang mana. Tapi Syekh bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahimahullah ta'ala menyarankan, dan ini metode salaf, metode dari ulama-ulama terdahulu, dari as-salafus shalih, dari zaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, hafalkan dari Az-Zalzalah, dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Coba salah satu mengambil mushaf ya, mengambil mushaf satu ya, Bapak pegang ya, tolong dibuka, yang cepat buka Al-Zalzalah sampai Nas, salah satu aja. Salah dua ya nggak apa-apa, salah dua orang, satu orang ya, salah satu. Saya kasih metode, panjenengan mau saya ajari gitu loh. Az-Zalzalah ya. Az-Zalzalah itu surat nomor berapa, siapa yang hafal? Surat nomor berapa urutannya? Kan gampang tuh, maksudnya nomor 99 ya, nomor 99. Kalau Al-Bayyinah nomor berapa? Lah, 98 ya sebelumnya ya kan, 98. Taib. Sekarang Az-Zalzalah 99 ya, dari Az-Zalzalah nomor 99 sampai An-Nas itu 16 surat. Antum hitung kalau percaya, 16 surat itu. Kalau panjenengan hafal 16 surat itu bisa ngimami tarawih tidak? Lah itu bisa ngimami tarawih tidak? Tapi panjenengan harus ditaskahkan dulu supaya bacaannya tidak gelandur, tidak apa pencolat-pencolit apa namanya ya, ya tidak yatata itu apa? Nah, bacaannya gerudal-geradul itu tidak lancar ya. Jadi nanti dibaca dari Az-Zalzalah sampai An-Nas itu 16 surat. Kalau tambah surat Al-Fatihah berarti kita sudah hafal berapa? 17 surat. Kalau sholat tarawih itu berapa? Sholat tarawih itu berapa rakaat? 11 kan? Tambah 4 rakaat isya berapa? 15. Az-Zalzalah sampai An-Nas 16, sisa 1, diskon 1 masih ya. Jadi panjenengan sudah bisa mengimami sholat tarawih plus sholat isya-nya sekaligus. Dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Enak gak? Dibaca nanti. Kalau membaca surat dari Al-Quran, dari awal surat diawali dengan apa? At-ta'awudz, itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baru Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Di awal surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Nanti ditaskahkan dulu, setelah itu hafalkan. Minimal panjenengan punya berapa? 16 surat plus Al-Fatihah 17 surat, sudah bisa mengimami tarawih. Nanti ditunjuk oleh Abu Aska di sini ngimami tarawih di Al-Ghafar ini. Ya. Sudah memiliki 16 surat. Itu Syekh bin Bas dulu. Dari para ulama salaf dahulu menyuruh menghafalkan itu. Az-Zalzalah sampai An-Nas. 16 surat kita sudah hafal. Nanti dicoba Pak. Yang belum hafal dihafalkan, tapi ditaskah dulu loh ya. Bukan hafalan lama loh ya. Karena masih banyak, ada begini, saya pernah dengar ini, imam ini, suaranya lumayan merdu, tapi kurang taskahnya. Jadi dia baca, mantap itu suaranya merdu, tapi keliru. Idza yulzilat, keliru, bukan yul, zul, ya dah, bukan yul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
idza zulzilatil ardu zilzalaha, bukan yulyilati. Nah, itu ya. Sama dengan nama saya, itu bukan Yusron, bukan Yusron, yu. Nah, dan Al-Quran beda dengan bahasa Arab. Jadi kalau Al-Quran tidak boleh ada imalah kecuali di situ ada imalah. Kalau bahasa Arab boleh. Madrasatun boleh. Quran tidak boleh. Kalau di Quran harus madrasatun. Nah, nggak boleh apa? Madrasatun, tun nggak boleh. Harus tun. Ya. Terus kemudian misalnya, saya mengatakan misalnya ya, marortu birojulin, boleh bahasa Arab. Tapi Al-Quran tidak boleh. Marortu birojulin, lin, harus lin, nggak boleh lin. Nah, jadi mail di situ tidak boleh. Belajar Al-Quran, Pak, harus supaya benar nanti ya. Jadi tidak keliru nantinya ya. Banyak yang baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Him, tidak boleh him. Him. Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Ini belajar. Jadi seperti itu. Nanti adik-adik saya doakan anak-anakku sekalian bisa keluar negeri, belajar Al-Quran di sana. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan para ulama, dan saya ini walaupun tidak secara langsung muridnya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, beliau pimpinan kita. Saya masuk di Madrasah Tahfidz Al-Quran di Saudi Arabia. Pimpinannya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Sudais itu hafal Quran sejak kecil beliau. Dan beliau menjadi pimpinan atau mudirnya Madrasah Tahfidz Quran se-Saudi Arabia. Kita lanjut ya. Jadi belajar yang rajin. Dan sebelum kita menghafalkan, kita tashehkan dulu. Sudah paham tasheh maknanya apa? Dibetulkan, diluruskan bacaannya, dikoreksi bacaannya. Insya Allah panjenengan nanti nikmat. Bisa baca satu surat benar itu nikmatnya luar biasa daripada bersurat-surat tapi keliru. Ya. Banyak yang baca begini, mohon maaf ya, keliru ini. Ini yang keliru loh ya, yang keliru, jangan ditiru. Qul huwallahu ahad. Nah, keliru itu, nggak boleh. Mana kelirunya? Ahad, salah. Harusnya ahad. Qul huwallahu ahad. Nggak boleh ahad. Sama dengan Allahu Akbar. Nggak boleh itu. Allahu Akbar. Nggak boleh bar, nggak boleh. Kelihatannya fasih tapi malah keliru, salah di situ. Ya. Banyak baca An-Nas saja loh, banyak yang keliru. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi bin di situ apa bacaan apa? Gunnah. Bedakan antara gunnah dengan yang lain. Gunnah itu bukan idhar, jadi harus ada dengungan. Bin nas ya. Terus nasnya tidak boleh bin nas atau bin nas atau bin nas. Bin nas. Seperti itu. Loh kok saya ngajari Quran ini. Ustaz Saiful itu. Ya Ustaz Saiful ya. Itu pakarnya beliau ya. Pakarnya. Anak saya dulu setoran hafalan ke Ustaz Saiful. Alhamdulillah dapat ijazah, dapat syahadah dari beliau. Anak saya nomor 2, muridnya Ustaz Saiful. Nah, begitu belajar. Jangan takut salah, Pak. Ya. Kita ini seorang muslim itu malu kalau tidak bisa daripada malu ketika salah. Mana yang lebih malu? Harusnya kita malu kalau kita sampai sudah sedewasa ini belum mampu membaca Al-Quran. Jangan malu salah ketika belajar di depan guru. Guru itu saya yakin ya, kalau ikhlas itu tidak ada yang menghina muridnya, Pak. Tidak ada yang merendahkan muridnya. Bahkan guru-guru Al-Quran kadang rata-rata sabar-sabar. Kenapa? Sudah terpengaruh hatinya dengan Quran. Mau marah itu malu dengan Qurannya. Quran ada di dalam dirinya, ya kan? Malu dengan Al-Qurannya. Kadang-kadang kan ya, beberapa guru Quran, coba Pak, ngucapkan ro, nggak bisa kan? Ya udah PR Pak ya, bisa gitu ya. Nanti di rumah dilatih sendiri Pak ya gitu biasanya gitu. Ngucapkan sa, nggak bisa, ya. Sasi subas, tetap dia sasi subas, tetap sin. Nanti Pak PR ya Pak ya, beginilah. Sasi subas, bas.
Ya, nanti belajar, jelas ya. Nah, ditaskeh dulu, dibetulkan dulu. Thumma kemudian yukarriru alaihi, seorang penuntut ilmu atau santri hendaknya mengulang-ulang alaihi kepada gurunya, ba'da hifdhihi, sesudah dia hafal, diulang-ulang, takraran, dengan berulang-ulang, jayyidan, dengan pengulangan yang baik, diulang-ulang sampai bagus hafalannya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hargailah guru-guru kita dan hargailah anak-anak kita. Kenapa saya sampaikan ini? Ini ada anak-anak kebetulan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima kondisi orang tuanya. Kadang-kadang kita ini terlalu mentarget anak-anak. Padahal kita tidak tahu betapa susahnya seorang itu belajar Al-Quran sampai sempurna. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan mentarget anak-anak. Biarkan mereka, yang penting mereka sudah mau duduk di majelis ilmu, belajar dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan kiainya, dengan baik. Biarkan mereka belajar. Tidak usah ditarget. Seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nak, kenapa teman kamu sudah 10 juz, kamu masih 2 juz? Jangan. Mauhibah yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu berbeda satu dengan yang lain, antara anak yang satu dengan anak yang lain. Bisa jadi anak yang lambat hafalannya tapi kokoh hafalannya, mutkin namanya. Bisa jadi yang cepat hafalannya, mudah lupa. Jelas ini? Jadi tidak boleh kita menghina. Dan banyak ulama-ulama besar itu berawal dari ini, sulitnya menghafal atau sulitnya belajar. Al-Imam Sibuyah, kita menyebut Sibawai, itu pakar nahwu yang dulu beliau sendiri mengatakan otak saya dulu itu seperti batu yang susah untuk menghafalkan. Kemudian suatu hari beliau duduk-duduk bersandar di sebuah batu, melihat ada batu yang sedikit berlubang. Dilihat ternyata ada tetesan air yang menetes di batu itu. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan, jika batu saja yang sekeras ini bisa berlubang sedikit dengan sebab tetesan air, apalagi hatiku dan otakku, insya Allah akan bisa ditetesi tetesan siraman rohani dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ilmu-ilmu agama. Akhirnya beliau menjadi pakar dalam ilmu gramatika Arab, ilmu tata bahasa Arab, nahwu, sorof, dia pakarnya. Taib. Thumma kemudian yata'ahaduhu, dia berupaya untuk mengulang-ulang dan menjaga hafalannya, fi awqatin, di waktu-waktu yuqarriruha, yang dia menentukan waktu-waktu tersebut, litakrari mawadihi, agar dia bisa mengulang-ulang ya apa yang menjadi hafalannya yang sudah bagus tersebut. Jadi hafalan yang bagus itu kadang kalau tidak diulang-ulang itu litakrari mawadihi, agar bisa mengulang hafalan yang sudah bagus, yang sudah disetorkan kepada gurunya. Karena hafalan yang bagus itu jika tidak diulang-ulang atau dimurojaah bahasanya, diulang-ulang kembali, itu bisa lupa. Dan itu banyak terjadi pada jamaah. Ada seorang, dia penghafal Quran, hafid Al-Quran. Ini terjadi di masa lalu. Kemudian dia na'udzubillah min dzalik, terjatuh kepada perzinaan. Berawal dari tatapannya kepada wanita yang dia tidak mau menundukkan pandangan sampai menzinai wanita tersebut. Hafid Quran. Setelah itu Allah hukum, hafid Quran ini setelah tobat, menyesal, hafalannya tinggal tersisa 2 ayat saja. Dari 30 juz, dari 6.236 ayat, hanya tersisa 2 ayat yang masih dia ingat. Karena maksiat itu menyebabkan apa? Hafalan seorang itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hilang dari dirinya. Maka hendaknya menetapkan waktu-waktu tersebut. Kalau selama kami menghafal, alhamdulillah, saya dan anak-anak dan istri saya, jadi saya masuk madrasah untuk dewasa. Jadi kami dulu ketika kita di Saudi Arabia, pagi saya kuliah,
Sebelum kuliah saya masuk madrasah dulu, madrasah tahfidz Quran. Kemudian agak siang kuliah. Sore saya menjadi dai. Istri saya sore belajar di madrasah Nisaiyah namanya, madrasah untuk wanita. Anak-anak saya 4 orang belajar di Saudi, menghafal Quran semuanya. Alhamdulillah sekarang ini anak-anak saya 4 orang mereka sudah menuju penghafal Quran semuanya. Alhamdulillah. Itu di sana di Saudi Arabia ini pengalaman kita belajar di sana. Ya saya ceritakan, menghafal yang terbaik adalah sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu menghafal yang terbaik, baik menghafal hafalan yang baru maupun mengulang hafalan yang lama yang mau disetorkan kepada gurunya maupun murojaah. Itu yang paling baik sebelum subuh. Setelah itu yang terbaik adalah ba'da subuh, setelah subuh. Setelah sholat subuh, zikir, silakan menghafal. Tapi sebelum subuh yang terbaik, ini yang paling baik ya, tolong diingat-ingat ini. Jadi kita menyediakan waktu sebelum subuh setengah jam lebih baik daripada setelah subuh 1 jam. Setelah itu setelah subuh. Kemudian hafalan yang terbaik setelah itu adalah sebelum tidur. Sebelum tidur. Setelah itu sesudah maghrib. Setelah itu sebelum atau sesudah asar. Jelas? Nah ini urutan-urutannya. Tolong diperhatikan bagi penghafal Quran, dan bukan hanya penghafal Quran. Santri-santri yang menghafalkan pelajaran-pelajarannya, nahwu, shorof dan seterusnya, mempelajari akidah, coba hafalkan sebelum subuh. Kecepatannya luar biasa dan kekuatannya luar biasa dibandingkan menghafal di waktu yang lain. Sebelum subuh dulu ya. Setelah itu yang terbaik sesudah subuh sampai waktu duha itu. Itu kami praktekkan di Saudi Arabia, dari ba'da subuh sampai waktu duha itu bisa menghafalkan 6 sampai 8 halaman. Berapa? 6 sampai 8 muka wajah halaman itu. Halaman itu wajah. Berarti kalau 8 halaman berarti 1 lembar itu kan 2 halaman bolak-balik 4 lembar. Itu di Indonesia ini penghafal Quran susah menghafalkan 1 wajah saja susah. Apalagi 2 wajah. Kenapa? Salah memilih timing yang tepat, waktu yang tepat. Seringnya menghafalnya sudah kenyang, ya kan? Sudah makan kenyang baru menghafal. Yang ada gitu ya. Kemudian gurunya ngantuk, betul. Gurunya ngantuk, muridnya ngantuk. Tepak ya, klop ini ya, serasi ini. Ya seia sekata. Seia sekata itu. Jadi kalau sebelum subuh sudah makan kita? Belum. Sudah banyak pikiran? Belum. Setelah subuh juga belum, walaupun lebih bagus sebelum subuh. Waktu yang mustajab, orang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh. Setelah itu apa itu kemarin? Sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena sebelum tidur itu pikirannya hanya mau tidur. Tidak ada rencana saya nanti mau makan apa, mau goreng apa sebelum tidur, tidak ada. Rencana itu nanti ya maka sebelum tidur juga waktu yang bagus. Ya. Kemudian sudah salat maghrib. Kemudian sudah asar atau sebelum asar ya. Jadi sebenarnya menghafal setelah setelah ini duha sampai zuhur itu waktu yang mashghul, waktu yang sibuk, tidak bagus sebenarnya untuk menghafal. Tapi boleh daripada tidak menghafal ya, boleh. Tapi itu kurang bagus karena kita sudah disibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain selain menghafal. Ini adalah metode para ulama kita. Oleh karena itu di Saudi Arabia antum tidak akan dapatkan di negeri yang lain. 28 hari hafal Al-Quran 30 juz. 28 hari hafal Al-Quran 30 juz. Silakan nanti pergi ke Saudi Arabia di sana. 30 hari hafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana Ustaz? Ya tinggal di murojaah. Kalau hafal tidak di murojaah ya nanti akan kembali lupa. Di murojaah terus. Sehingga jadilah kita penghafal Al-Quran sepanjang hayat. Dan sebagaimana kita menjadi penuntut ilmu sepanjang hayat, jadilah penghafal Al-Quran sepanjang hayat. Jadi jadilah penghafal Al-Quran sepanjang hayat. Kita lanjutkan para jemaah ya. Wala yahfadhu syai'an, dan janganlah seorang penuntut ilmu menghafalkan sesuatu apapun dari ilmu, apakah Al-Quran, hadis atau yang lainnya, qabla tashihihi, sebelum dia mentaskehkannya. Apa tadi mentaskehkan? Membetulkan bacaannya, mengkoreksi bacaannya di depan syekh ya, meluruskan bacaannya di depan syekhnya, gurunya. Dan
Metode itu di tanah Arab biasa, di Mauritania, di daerah Afrika biasa. Di Mesir itu kan benua Afrika, biasa di sana. Di Yaman, ya, di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait, Al-Kuwait, dan negara-negara yang lain. Jadi antum kalau belajar di sana, bahkan kalau mau mempelajari kitab ini, misalnya kitab ini ya, dan kitab-kitab yang lain sebelum belajar itu di tanah Arab itu suruh menghafal dulu. Setelah hafal baru belajar dengan gurunya. Itu diterapkan sampai detik ini para jemaah. Makanya orang-orang yang belajar itu kuat sekali mereka pahamnya. Karena diawali dengan metode yang benar dalam belajar. Li'annahu yaqa'u, karena bisa jadi dia terjatuh fit tahrif, kesalahan dalam isi. Jadi kadang-kadang seorang yang tidak memperdengarkan bacaannya atau hafalannya kepada guru, ya, mentaskehnya, maka dia jatuh pada tahrif namanya, merubah isi tanpa dia sadari, ya, wa tashif, atau merubah tulisan tanpa dia sadari. Apalagi di zaman dulu, kalau zaman sekarang alhamdulillah ya, jaranglah kitab-kitab itu keliru. Zaman dulu kan dia menulis sendiri, maka harus ditashihkan sehingga tidak terjadi tashif. Tashif itu salah tulis. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah berlalu penjelasan, annal ilma, sungguhnya ilmu itu la yu'khadhu, tidaklah diambil minal kutubi, secara langsung dari kitab-kitab. Jadi panjenengan misalkan ya, panjenengan orang Arab misalnya, bapak-bapak ini ada orang Arab asli, bisa bahasa Arab? Bisa. Kalau dia sudah bisa membaca dan menulis, baca kitab bisa. Baca bisa. Dia beli kitab saja di ya maktabah, di toko buku, bookstore, di sana di toko-toko di Arab ya banyak. Misalnya maktabah Ibnul Jauzi, Ibnu Rushd, kemudian maktabah Jarir itu jualan kitab. Bagus-bagus kitabnya. Tapi yang dia tidak tahu adalah kadang-kadang dia belum memahami isi kitab itu bagaimana. Terus ada kesalahan cetak atau tidak, dia tidak paham. Maka harus ada guru di sana yang membantu dia. Karena belajar itu tidak dengan mengambil langsung dari kitab-kitab, tapi belajar itu duduk di depan guru. Nah panjenengan setelah misalnya belajar dengan saya kitab ini, nanti cari terjemahannya atau cari kitab aslinya, sudah paham nanti, baca sendiri sudah paham. Tapi kalau beli, saya baca di rumah lah, tidak usah datang di taklim. Kenapa? Sudah ada terjemahannya. Atau panjenengan sudah bisa bahasa Arab, ya sudah saya punya kitabnya berbahasa Arab, tapi dalamnya tidak paham. Guru itu, kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, guru itu membantu kita untuk memahami kitab itu. Karena guru sudah tahu sebelumnya, sudah belajar sebelumnya. Dan guru itu memperkecil kesalahan kita dalam memahami kitab. Memperkecil kesalahan kita dalam membaca kitab. Termasuk guru Al-Qur'an, memperkecil kesalahan kita. Kalau kita belajar sendiri, ya, itu bahayanya nanti dipahami sendiri, padahal dia salah paham. Fa innahu, maka sungguhnya seorang mengambil ilmu langsung dari kitab-kitab itu min adharril mafasidi, termasuk kerusakan yang paling memadorotkan, membahayakan. Jadi kerusakan yang paling bahaya adalah ketika seorang mengambil sendiri dari kitab-kitab tanpa dia fahami. Contoh, ada seorang ya bapak misalnya atau ibu pergi ke toko buku, Mas, saya butuh Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Dia beli. Setelah beli Al-Quran itu dibaca-baca sendiri. Dia memang sudah bisa baca Al-Quran, tapi bahasa Arab belum tahu, tafsir juga belum pernah belajar. Dibaca-baca sendiri. Akhirnya apa setelah dibaca? Aduh, kok berarti umat Islam ini banyak yang kafir ya? Dia baca ayat tentang kafir, dia tidak faham. Dia baca ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia orang-orang kafir. Langsung dia mengkafirkan saudaranya. Padahal ayat ini tidak bisa dipahami dengan hanya bantuan terjemahan. Banyak sekarang ini, ya. Kelompok-kelompok yang mengkafirkan itu gurunya itu tidak pernah belajar tafsir. Hanya bekalnya sedikit bahasa Arab mengetahui, lalu dia baca buku-buku terjemahan. Akhirnya
mudah menjatuhkan vonis kafir kepada saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan ini banyak terjadi ya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian beliau mengatakan wayan bagi dan selayaknya an yahdura, hendaknya seorang penuntut ilmu menghadiri atau an yuhdira ya, menghadirkan atau mendatangkan ma'ahu bersamanya ad-dawata, tempat tinta, wadah tinta, wal qalama, dan pena atau pulpen, wasikina, dan pisau. Ini dulu ya, di zamannya Ibnu Jamaah abad ke-8 Hijriah. Jadi bawa dawat-dawat itu ya, jadi kecil dia, wadah kecil biasanya dari kuningan. Kalau di Jawa dulu wadah kecil dari kuningan ada lubangnya, ya. Nanti itu diisi apa? Bubuk tinta. Jadi dulu bubuk tinta itu Pak seperti ini, jari kelingking saya inilah, bentuknya kotak, ya, memanjang sepanjang ini kurang lebih, hitam pekat. Itu nanti biasanya di lantai yang dari semen itu kita asap, digosok-gosok, nanti kan ada bubuknya, kita ambil dengan apa, sendok atau dengan kertas, kita masukkan di dawat tuh wadahnya tinta. Setelah itu kita masukkan air, diaduk. Zaman dahulu begitu. Saya mengalami itu belajar di pesantren. Kalau yang pernah nyantri di zaman dulu ya, khususnya di pesantren tradisional begitu. Belum pakai pulpen yang ini, tinta dari pabrik itu belum pakai. Setelah aduk, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental, dicoba dulu. Sudah pena dibuat, kita ambil penanya. Penanya dulu ada tajamnya. Jadi penanya itu dari apa? Dari kayu, bahan kayu. Yang sudah halus, kemudian ada tajamnya. Jadi tajamnya itu untuk apa? Kita celupkan di tinta tersebut. Kita angkat, kita buat nulis. Itu bagus sekali hasil tulisannya para jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena kita nulis bukan pakai bahasa Indonesia, pakai Arab. Bahkan terjemahan pun harus pakai Arab, tapi Arab pegon namanya. Jadi terjemahannya Jawa tapi pakai apa? Tulisan Arab. Ya. Jadi misalnya ing ya, tulis alif, ada hamzah di bawah, kemudian goin itu. Seperti itu. Ing gitu misalnya gitu ya. Jadi ditulisi. Dan seterusnya ditulisi. Itu zaman dahulu. Hendaknya mendatangkan, menghadirkan bersamanya, dia membawa ad-dawata, tinta, wadah tinta, wal qalama, dan kolam tadi yang untuk dicelupkan itu, pena yang untuk dicelupkan, wasikin, dan apa? Pisaunya. Jadi waktu itu litashih, untuk dia melakukan pembetulan, pengkoreksian. Wayadbita, kemudian sesudah itu ya, dia menetapkan ma yusahihu, apa yang dia betulkan, lugatan, baik secara bahasanya, wa i'raban maupun i'rab. I'rab itu kedudukan kata dalam kalimat. Jadi dia kemudian ya yadbit, dia membetulkan, dia menentukan apa yang dia tashih tersebut, apa dia luruskan itu, dikoreksi itu, baik secara bahasa maupun i'rabnya. Kalau di Jawa dulu, ini apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Ibnu Jamaah diamalkan. Ulama-ulama di Jawa ini, para kiai dahulu, para ustadz dahulu, itu menggunakan i'rab itu pakai gaya ulama Nusantara. Saya beri contoh. Misalkan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Itu kalau nerjemahkan pakai bahasa Jawa, alhamdu utawi sekabihanin puji iku lillahi. Jadi nanti di tulisan alhamdu dikasih mim, tapi ini ekornya panjang ke bawah ya. Kemudian di dekatnya lillah, di sampingnya lillah, agak atas sedikit kasih kha ya. Iku itu kha, mim itu mubtada, pokok kalimat ya. Kalimat isim kata benda yang diletakkan di depan, kho itu khobar, beritanya, pelengkap pokok kalimat. Zaman dahulu begitu. Ini anak-anakku, adik-adik ya, dan apa-apa. Jadi alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi, kagungane Allah, Rabbil alamin, kang mengerani alam kabeh. Kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. I'rabnya tadi mim dan kho. Mim itu mubtada, kho itu apa? Khobar. Seperti itu. Zaman dahulu seperti itu kita. Jadi ditulis kalian i'rabnya, sehingga santri dalam dahulu betul-betul
mutkin ya, pahamnya itu sempurna zaman dahulu. Jadi hafalnya sempurna, pahamnya juga sempurna, sehingga mereka membaca kitab apapun sesudah dia belajar itu bisa membaca dengan baik. Karena memang belajarnya seperti itu, ditaskeh kepada gurunya. Wa idza radda syaikhu, dan dulu ya anak-anakku sekalian, kalau terjemahan kita dari guru belum sempurna, belum tuntas, itu tidak boleh pindah ke kitab yang lain, tidak boleh naik kelas dahulu. Jadi harus diperiksa gurunya, terjemahannya harus penuh. Kalau sudah penuh, boleh pindah. Sampai ada istilah dulu di kalangan pesantren, habis gelap terbitlah terang. Setelah kitab itu penuh coret-coret, nanti terbitlah terang, bisa membaca kitab tanpa harokat nantinya. Tanpa apa ada terjemahannya. Sudah bisa menerjemah, bisa mengharokati, dan seterusnya. Bisa membaca dengan baik. Habis gelap terbitlah apa? Terang. Santri sekarang, belajar itu ngelamun, kitabnya cuma dipandangi saja. Jadi pandangi ngelamun, pandangi aja. Ya tidak bisa. Lulus pesantren 3-6 tahun tidak bisa baca kitab. Kenapa? Cara belajarnya, metode belajarnya salah. Jadi dikoreksi sekarang ya, metode belajarnya dikoreksi. Kemudian para bapak dan ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa idza radda syaikhu alaihi lafdhatan, wa idza, dan apabila radda syaikhu alaihi, syekh memberikan bantahan kepadanya lafdhatan pada satu lafaz, wa dhanna, dan syekh menyangka, syekh itu guru ya, dia mengira atau menyangka, anna raddahu, bahwasanya bantahannya dia kepada muridnya ya itu khilafus wa dhanna, mohon maaf, wa dhanna, dan murid menyangka anna raddahu, bahwasanya bantahan syekhnya, gurunya kepada dirinya itu khilafus sawabi, menyelisih kebenaran, menyelisih yang benar, au alimahu, atau dia betul-betul mengetahui, baik menyangka maupun mengetahui. Misalnya begini, jadi murid dia membaca hafalannya, menyetorkan hafalannya kepada guru, ternyata oleh guru dibetulkan, dibantah, kamu keliru, bacanya bukan begitu. Maka jika muridnya mengira bahwa apa yang dikatakan gurunya itu menyelisih yang benar, atau bahkan dia sudah tahu bahwa yang dikatakan gurunya itu menyelisih yang benar, artinya dia yang benar, muridnya yang benar, gurunya salah menegur. Contoh ya, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ayat Al-Quran yang berbunyi ini banyak yang keliru baca. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini banyak yang baca innama yakhshallahu, salah. Harus ha. Jadi harus fathah. Contoh lagi, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, bukan ha, Musa taklima. Ini kalau keliru ya, harokatnya ya bahaya, akan merubah apa makna, merubah arti dari ayat tersebut. Maka guru ketika menyalahkan murid, terus murid ini menyangka gurunya salah, bukan dia yang salah, bukan muridnya yang salah, atau dia tahu bahwa gurunya yang salah, maka ini yang harus dilakukan. Perhatikan ya, wa karrara al-lafdhata, lalu murid itu hendaknya mengulang kembali lafaz yang dia ucapkan, ma qablaha, disertai dengan membaca yang sebelumnya, liyantabiha laha asy, agar syekh memperhatikannya. Jadi gini, terkadang guru itu mungkin ya agak mengantuk, menyimak hafalannya muridnya, dia menyalahkan muridnya padahal muridnya benar. Maka kalau disalahkan, baca kalimat sebelumnya supaya gurunya hilang apa kantuknya, kesadarannya tumbuh. Kalimat sebelumnya. Makanya panjenengan kalau mengingatkan imam yang lupa, jangan hanya potongan yang lupa itu, ulangi paham ya? Misalnya, ulangi sebelumnya. Jangan potongan yang lupa saja yang diingatkan, tapi sebelumnya ulangi. Misalnya begini, ada apa imam baca keliru ya, misalkan ini contoh keliru, harusnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dia baca fi sabilillahi amwata, dia baca begitu, harusnya amwat bukan amwata, ya kan? Keliru tak? Jangan dibetulkan amwat gitu saja, itu tidak paham nantinya imamnya. Tapi harus diulangi dari mana?
depan supaya dia ingat. Jadi langsung wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Oh, dia tersadar, akhirnya dia bisa meluruskan bacaannya. Jadi seperti itu. Jelas ya? Jadi misalnya kadang-kadang kan begitu, kadang-kadang namanya imam itu suatu hari dia agak ngantuk, agak kurang murojaah, hafalannya keliru. Maka cara mengingatkannya bukan hanya yang keliru itu saja, tapi diulangi dari mana? Dari depan. Apalagi guru, insya Allah kalau diulangi dari depan dia akan tersadar. Au ya'ti, atau murid mendatangkan bilafdhis shawab, lafadz yang benar, ala sabilil istifham, untuk bertanya. Jadi kalau guru salah, ya, cara mengingatkan ulangi dari depan, bacaan yang kita baca di depan guru yang dia menyalahkan kita, atau nanti bertanya, ya Syekh, ini bacaan saya kalau saya baca begini benar apa salah gitu. Padahal kita ini mau mengingatkan guru, tapi caranya adalah dengan apa? Bertanya, metode bertanya. Farubbama, maka terkadang Anda boleh jadi waqa'a dzalika sahwan, itu terjadi karena sahwan, lupa, guru lupa. Au sabqa lisanin, atau lisannya tergelincir, ya. Sabqa lisan. Li ghaflatin, disebabkan lalai. Namanya manusia, orang Arab sekalipun kadang-kadang itu lisannya ngomong, hatinya tidak apa? Konsentrasi. Kadang-kadang salah pengucapan. Sabqa lisan itu salah pengucapan. Itu disebabkan lalai, tidak konsentrasi. Taib. Wala yakul, dan jangan seorang penuntut ilmu mengatakan kepada gurunya bal hiya kada, bahkan lafadz itu harusnya seperti ini, jangan seperti itu menyakitkan bagi guru. Bal yatalattaf, bahkan yang harus dilakukan adalah dia berlemah lembut, fitanbihis syaihi laha, untuk mengingatkan gurunya atas kesalahan pelafatan. Wa illam yatanabbah, jika gurunya tidak tersadarkan, qala, baru dia mengucapkan, fahal yajuzu fiha kada, ya Syekh, apakah boleh lafadz itu dibaca seperti ini, ya. Apakah boleh lafadz itu dibaca seperti ini, ya, seperti itu. Fa in raja'a syekhu, apabila syekh itu kemudian kembali ila shawabi, kepada yang benar, fala kalama, maka tidak boleh lagi penuntut ilmu atau murid melanjutkan ucapannya, cukup kalau sudah syekhnya sudah kembali kepada yang benar, sudah cukup. Wa illa, jika tidak, taraka tahqiqaha ila majlisin akhara, maka dia meninggalkan mengkoreksi gurunya, ya, di majelis yang lain, jangan di majelis itu, karena gurunya mungkin belum tersadarkan bahwa gurunya itu dia melakukan kesalahan. Bitalutufin, namun ketika di majelis yang lain dia menjelaskan dengan lemah lembut. Lihtimali, karena ada kemungkinan an yakuna shawabu, kebenaran itu atau yang benar itu ma'as syekh, bersama syekh. Apalagi dalam ilmu-ilmu gini. Jadi ilmu Al-Qur'an itu juga ada khilaf. Sebagaimana ilmu fikih ada khilaf. Sebagaimana ilmu nahwu juga ada apa? Khilaf. Pernah diajari Ustaz Saifullah khilaf dalam membaca bacaan, pernah diajari tidak? Perbedaan pendapat maksudnya. Khilaf itu perbedaan pendapat dalam membaca. Ada sebagian guru, ini guru-guru saya di Arab, kalau misalnya membaca surat Al-Infitar, Bismillahirrahmanirrahim, Idzas samaa'u fatarat, gitu aja, tot, nggak perlu Idzas samaa'u fatarat. Nah, mana yang tepat ini? Kalau yang salah ini yang salah. Idzas samaa'u fatarat, salah. Jelas salah. Yang tepat yang mana? Dua-duanya boleh. Walaupun yang lebih rajih yang saja. Idzas samaa'u fatarat, itu aja. Ya, bukan ces seperti ban kempes. Ya. Ini perlu kita belajar, ya. Perlu dipelajari. Itu nanti ada seperti itu. Khilaf dalam ilmu nahwu dan seterusnya ada.
khilaf, perbedaan pandangan tentang ilmu fikih. Ya. Ada dulu dua orang guru agak berdebat, tahu berdebat? Silang pendapat. Guru yang satu berdasarkan hadisnya Humron Maula Utsman tentang hadis wudhunya Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh Utsman dan diriwayatkan oleh maulanya, mantan budaknya. Hadisnya sahih ini, bahwa Rasulullah itu mengusap kepala berapa kali? 1 kali. Tapi dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah mengusap kepala sampai 3 kali. Cara mengusapnya tetap dari arah depan, ya, dahi ini tempat rubuhnya rambut yang pertama sampai belakang tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Setelah dikembalikan ke depan, jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, ibu jari dari bawah, bagian telinga yang luar bawah itu diusap sampai ke atas seperti ini. Dalam hadisnya Utsman 1 kali. Dalam hadisnya Ali sampai 3 kali. Guru ini berdebat, yang satu si A mengatakan boleh sampai 3 kali, si B tidak percaya gurunya, sama-sama guru, sama-sama syekh. Yang guru B mengatakan tidak ada itu. Setelah A mengatakan ada, ini saya tunjukkan hadisnya. Setelah ketemu hadisnya baru menerima. Maka jangan sampai kita mendebat guru kita, ternyata guru kita memiliki dalil. Yang betul tanyakan kepada guru mana dasarnya. Tapi jangan dipaksa untuk harus menjawab pada hari itu. Kadang-kadang guru itu tahu dasarnya tapi lupa di mana dasarnya, di mana hadis itu didapatkannya. Taib. Wa kadzalika, demikian pula idza tahaqqaqa, apabila terwujud atau ada khata'u syai', kesalahan guru, fi jawabi mas'alatin, ketika menjawab sebuah pertanyaan, la yafutu tahqiquhu, yang tidak luput untuk meluruskannya atau membenarkannya, wala ya'suru, dan tidak sulit tadarukuhu, untuk bisa sampai kepada permasalahan tersebut. Fa in kana kadzalika, maka jika seperti itu, kal kitabati, seperti tulisan, fi riqail istifta, yang ada pada lembaran atau kertas permohonan fatwa. Jadi zaman dahulu orang kalau minta fatwa kepada para ulama itu ditulis dalam kertas. Jadi bukan hanya dilafatkan, ditulis di kertas. Kenapa? Siapa yang tahu? Kertas itu jadi apa kira-kira itu? Barang bukti. Sebab kadang-kadang kalau fatwa hanya dari lisan, nanti tidak ditulis itu, bisa jadi yang bertanya itu dia lupa bunyi apa teks pertanyaannya, lupa. Kalau ditulis itu nanti ada bukti sebagai barang bukti. Oh, si fulan dulu tanya kepada saya seperti ini. Karena kadang-kadang penanya itu mempermasalahkan muftinya. Wahai Syekh, engkau dulu fatwanya salah. Loh, ini ada buktinya, tulisan kamu, jawaban saya juga ada. Syekh bin Bas itu kalau menjawab fatwa itu ada tulisannya. Nanti di stempel, tek, baru dikirimkan. Selain ada fatwa apa lisan, tapi ditulis. Supaya nanti kalau ada kesalahan bisa muftinya itu kembali ya kepada yang benar, atau kalau ada kesalahan si penanya bisa merujuk kembali, mengembalikan fatwanya kepada si mufti. Wa kaunis sa'ili ghariban, atau misalnya penanya dari orang jauh, orang asing, ya, orang yang asing. Au ba'idad, atau rumahnya jauh, tanya kepada seorang guru. Au musanni'an, atau ketika penanya itu bertanya, dia bertanya dengan buruk, ta'ayyana tanbihu syaihi ala dzalika, maka menjadi tertentu, menjadi kuat untuk mengingatkan syekh atas perkara itu, fil hali, dalam kondisi pada saat itu, bi isyaratin, dengan sebuah isyarat petunjuk, au tasrih, atau dengan terang-terangan. Jadi misalnya begini, ada seorang mufti didatangi orang dari kampung yang jauh sekali. Saya mau bertanya, bagaimana dengan seorang pekerja keras yang setiap Ramadan dia tidak mampu untuk berpuasa Ramadan karena pekerjaannya itu tergolong berat. Maka ketika itu muftinya menjawab
salah, jawabannya salah. Misalkan salah jawabannya. Terus murid-muridnya yang di depan ini, murid-muridnya semua tahu loh, guru saya salah. Kalau tidak saya benarkan, luruskan, nanti penanya pulang ke kampungnya yang jauh, dia membawa jawaban yang apa? Yang salah. Maka murid-murid yang ada di depan ini itu berhak untuk mengingatkan gurunya. Jangan ditunda untuk mengingatkannya, tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena nanti jawaban yang salah akan dibawa ke tempat yang jauh, bisa jadi orang itu tidak datang lagi ke tempat kita. Jadi harus diingatkan. Fa inna tarka dzalika, karena membiarkan gurunya salah padahal dia tahu adalah bentuk khianatun, pengkhianatan li syaihi, kepada guru. Jadi gurunya salah padahal dia tahu, bentuk pengkhianatan kepada guru. Fayajibu nushuhu, maka wajib dia memberikan nasihat kepada gurunya. Ya. Jadi wajib dia memberikan nasihat kepada gurunya. Bitayaqudhihi lidzalika, agar gurunya tersadarkan untuk hal itu. Bima amkan, dengan apa yang memungkinkan. Min talatufin, dengan berlemah lembut, au ghairihi, atau cara yang lain. Yang penting jangan membuat guru tersinggung. Wa idza waqafa, dan apabila seorang dia berhenti ala makani, di sebuah tempat, maka kataba, dia menuliskan, ya, menuliskan kubalatahu, apa yang dia terima dari gurunya, supaya, ya, balaghul ardu wat tashih, sampai kepadanya pemaparan maupun pembetulan atau pengkoreksian. Jadi misalnya dia mendapati dari gurunya sesuatu, itu silakan ditulis. Zaman dahulu memang ditulis itu. Ditulis. Jadi nanti kalau ada pengkoreksian itu, dia bisa langsung paparkan, ini Ustaz, kemarin saya mendapatkan gini, benar apa salah? Ada beberapa jamaah dari Malang itu, ngaji saya ini dari awal sampai akhir ditulis di HP. Setelah itu, setelah ditulis, dikirim ke saya, Ustaz tolong dikoreksi. Masya Allah. Karena kadang-kadang kan dia mungkin kehilangan satu lafaz, tidak, itu bisa bahaya ya. Ya kan? Kelihatan satu lafaz apa? Tidak. Kehilangan satu lafaz boleh, itu bisa bahaya. Ya kan? Oh ini boleh, itu bisa bahaya, kehilangan lafaz, satu lafaz saja. Maka hendaknya murid dia mengembalikan kepada gurunya apa yang dia dengar dari gurunya, setelah dia tuliskan, supaya guru bisa membetulkan apa yang telah didengar dari gurunya. Kemudian berjemaah yang keempat, ar-rabi', adab yang keempat adalah an yubakkira bisama'il hadis. Hendaknya dia bersegera untuk mendengar hadis. Wala yuhmila al-istighala bihi, dan jangan menunda-nunda dengan kesibukannya. Au bi ulumihi, atau dengan ilmu-ilmu hadis tersebut, jangan ditunda-tunda untuk mengambilnya. Wan nadhari fi isnadihi, atau memperhatikan sanadnya, wa rijalihi, dan perawi-perawinya, wa ma'anihi, maupun makna-maknanya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya, wa fawaidihi, dan faidah-faidahnya, wa lughatihi, dan bahasanya, wa tawarihi, maupun sejarah-sejarahnya. Jadi hadis itu seperti itu, dipelajari semuanya, mulai sanad, perawinya, artinya, maknanya, hukum-hukumnya, faidah-faidahnya, sisi bahasanya, bahkan kapan hadis itu diucapkan, apakah Nabi ketika sudah hijrah atau sebelum hijrah, ini dipelajari. Wa ya'tani, dan dia memperhatikan awalan, yang pertama, bi sahihail Bukhari, memperhatikan dua kitab sahih, yaitu Al-Bukhari wa Muslimin. Jadi kalau kita belajar hadis, utamakan sahih Bukhari Muslim dulu. Tsumma, kemudian bi baqiyatil kutubi, dengan kitab-kitab yang lainnya, al-a'lami, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang sangat berilmu, wal usulil mu'tamadati, dan kitab-kitab usul, kitab-kitab dasar yang dijadikan sebagai acuan fi hadzal sya'ni, dalam perkara ini. Kamu Muwatta'i Malikin, seperti Muwatta'nya Imam Malik. Muwatta' ini kitab hadis yang disusun oleh siapa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wa sunani Abu Dawud, dan sunan Abu Dawud. Wa Nasa'i, dan sunan Nasa'i. Wa Ibnu Majah, dan sunan Ibnu Majah. Wa Jami' at-Tirmidzi. Kitabnya Tirmidzi itu disebut Jami' atau Sunan.
Ya, terkadang disebut jami', terkadang disebut sunan. Kenapa disebut sunan? Karena kitab ini urutannya itu babnya sesuai dengan urutan bab apa fikih. Kenapa disebut jami'? Dia lebih lengkap daripada sunan yang lain. Karena sunan itu yang terkenal 4 ya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tapi At-Tirmidzi ini lebih lengkap daripada ketiga sunan yang lain. Sunan yang lain hanya membahas bab fikih saja. At-Tirmidzi dibahas bab yang lainnya selain bab fikih. Wa Musnad Syafi'i dan Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya kitab namanya Musnad, tidak tebal sekian ini. Musnad Syafi'i. Wala yanbaghi, dan tidak selayaknya an yaktasira, dia mencukupkan ala aqalli min dzalik, kurang daripada itu. Jadi minimal apa yang dipunyai? Sahih Bukhari, kemudian sahih apa? Muslim, kemudian Muwatta Imam Malik, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah 6, Jami' Tirmidzi dan Musnad Syafi'i. Berarti berapa ini? 8. Jangan kurang dari ini. Nah, sekarang saya tanya, siapa di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang hartanya banyak, motornya banyak, punya mobil, punya tabungan di rekeningnya lebih dari 1, tokonya banyak. Siapa yang belum punya kitab ini segera beli, Pak. Hah? Sebelum kita kualat ini, benar harus beli nih kitab ini. Jangan sampai muslim tidak punya kitab ini, hadis ini. Kalau sudah bisa baca kitab dengan bahasa Arabnya, beli yang asli saja, yang berbahasa Arab. Kalau tidak, beli terjemahannya, taruh di rumah, Pak. Harus punya seorang muslim. Kalau ditanya minimal apa, Sahih Bukhari saja harus punya. Nanti ditambah kapan hari nanti beli Sahih Muslim. Siapa yang sudah punya Sahih Bukhari, harganya berapa terjemahan? Saya nggak tahu. Saya tidak punya Sahih Bukhari terjemahan. Saya ada Sahih Bukhari yang matanya. Berapa harganya, Pak? Insya Allah tidak sampai 300.000 ya, insya Allah ya. Tidak sampai, insya Allah. Beri terjemahan Sahih Bukhari. Ya. Kalau di toko-toko kitab yang lama-lama itu murah terjemahan Sahih Bukhari. Kalau toko-toko kitab yang baru-baru itu biasanya cetakan yang bagus-bagus, mahal. Yang murah tidak ada masalah, kertasnya buram tidak ada masalah. Beli. Kemudian wa ni'mal mu'inu lil faqihi, dan sebaik-baik yang membantu seorang yang faqih, yang berilmu, paham fikih adalah kitab Sunanil Kabir, kitab Sunan Al-Kabir li Abi Bakar Al-Baihaqi. Ini bagus membantu. Wa min dzalika, dan juga di antara hal itu yang perlu dimiliki adalah Al-Masanidi, kitab-kitab musnad, Kamusnadi Ahmad ibn Hanbal. Ini tebal, ini panjang. Wa Ibni Humaid, Musnad bin Humaid, wal Bazzar dan Musnad Al-Bazzar. Tapi itu nanti ya. Yang penting berapa kitab tadi? 8. Coba disebutkan lagi. Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, terus Sunan Abi Dawud, terus Muwatta Imam Malik dulu, Muwatta Imam Malik, terus Sunan Abu Dawud, terus An-Nasai, Ibnu Majah, terus apa? Jami' Tirmidzi, Musnad Asy-Syafi'i. 8. Minimal ini dibeli. Kalau kita urutkan kitab itu sesuai dengan ulamanya, kita urutkan, pertama itu Muwatta Imam Malik dulu, Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Sahih Bukhari, keempat baru Sahih Muslim, kelima Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, terakhir Ibnu Majah, yang 8. Kenapa Musnad Ahmad nggak disebutkan? Terlalu tebal. Nanti setelah 8 ini dimiliki dulu, baru untuk membantu kitab-kitab yang lainnya. Wa ya'tani, dan memperhatikan bima'rifati sahihil hadis, untuk mengetahui hadis yang sahih, wa hasanihi, dan yang hasannya, wa dhaifihi, maupun yang dhaifnya, wa musnadihi, dan hadis yang musnad yang bersambung kepada Nabi, wa mursalihi, dan hadis yang mursal. Mursal itu hanya sampai perawinya sampai tabi'in, tidak disebut sahabatnya. Wasairi anwa'ihi, dan seluruh macam-macam hadis. Fa innahu ahadu janahil alimi, sungguhnya itu adalah ahadu janahil alimi, salah satu dari sayapnya orang alim, bisyariati, yang faham syariah, al-mubinu likathirin minal janahil akhar, yang mana itu bisa menjelaskan kebanyakan dari sayap yang lain, wahwal Quran.
Jadi orang alim itu punya dua sayap, sayap Al-Quran dan sayap hadis. Karena dari situlah dia tidak akan sesat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini atau amroini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Yang pertama apa? Ya, lan tadilu, kalian tidak akan sesat. Mata masaktu bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah, Al-Quran, ini sayap yang pertama. Wa sunnata nabiyhi, dan sunnah nabinya sayap yang kedua. Jadi orang alim itu punya dua sayap. Burung kalau hanya satu sayap bisa terbang para jamaah? Tidak bisa terbang. Wala yakna'u bimujarradis sama, dan dia tidak mencukupkan diri atau puas dengan sebatas mendengar. Kaghalibi muhadditsi hadzal zaman, seperti kebanyakan ahli hadis zaman ini. Apa maksudnya? Jangan hanya dihadiri majelis sama, tapi majelis sama dihadiri, majelis sarah juga harus dihadiri. Banyak orang itu hanya hadir di majelis sama, saya sudah khatam Sahih Bukhari, Sahih ini, tapi dia tidak paham isinya. Harusnya majelis sama dihadiri, majelis apa? Sarah juga, penjelasan juga dihadiri. Bal ya'tani, bahkan dia harus menaruh perhatian bidirayati untuk mempelajari asyadda min'itinaihi birriwayah. Ini lebih besar dibandingkan dia menaruh perhatian tentang periwayatan saja. Jadi dirayah, mempelajari kandungannya atau syarahnya, itu harus lebih daripada dia mempelajari hanya lafaz-lafaznya saja. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man nadhara fil hadis, siapa yang melihat dalam hadis, siapa yang mau memperhatikan hadis, qawiyat hujjatuhu, maka akan kuat hujahnya. Jadi orang yang mau memperhatikan hadis, belajar tentang hadis, dia akan kuat hujahnya. Li'anna dirayata, karena ad-dirayah mempelajari kandungan hadis, iyal maksud, itu yang dimaksudkan. Nabi bersabda itu bukan hanya untuk dibaca lafadznya, tapi dipahami kandungannya. Binaklil hadis, dengan seorang menukil atau menyalin hadis, wa tablighi, atau menyampaikannya. Saya sekarang misalnya membaca hadis, tujuannya panjangan dengar hadis itu saja atau paham kandungannya? Paham kandungannya, bukan hanya sekedar mendengar. Kalau sekedar mendengar, nanti seperti kita mendengar ada orang Arab ngomong Arab, orang Inggris ngomong Inggris, orang misalnya mohon maaf ya, Sunda ngomong Sunda, kita tidak paham isinya. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita harus mempelajari apa yang dikandung oleh pelajaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dua pelajaran bisa dibaca dalam kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.